Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan serta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang adab membaca Al-Qur'an. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Ibu ingin memberitahu ya beberapa tujuan pembelajaran apa saja yang harus kalian ketahui pada materi kali ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Yang kedua, kalian mampu mendemonstrasikan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Kemudian yang terakhir, kalian mampu menerapkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Oke, next kita masuk ke dalam pembahasan ya. Al-Quran adalah firman Allah yang berfungsi sebagai pedoman umat manusia. Al-Quran mengajarkan, menuntun, dan memberi petunjuk untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang yang membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran akan dijanjikan Allah surga yang indah, kecukupan hidup, kemurahan rezeki, pahala, meleburkan dosa, serta dikabulkannya segala pinta dan doa yang diinginkan. Ya, jadi ini di sini udah jelas ya. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia pada saat ini. Al-Quran mengajarkan kita, menuntun kita, dan memberi petunjuk kepada kita agar kita tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Jika kita tidak memiliki pedoman, kita akan salah arah ya. Jika kita tidak ada pegangan Al-Quran, kita akan melenceng atas ajaran yang telah Allah ajarkan gitu, yang telah Nabi Muhammad ajarkan atas perintah Allah. Kemudian bagi orang yang membaca Al-Quran, menghafal, mempelajari, memahami, serta mengamalkannya, ada jaminan tertinggi yang Allah berikan kepada mereka, yaitu surga. Surga adalah tempat paling indah ya, tempat paling indah dan tidak ada duanya, dimana sungai-sungai air susu mengalir ya kan. Ketika kalian di sana, kalian meminta apa saja yang kalian inginkan tuh langsung dikabulkan. Ya Allah, aku pengen makan anggur, langsung tersedia anggurnya gitu. Jadi kalian di surga tuh udah isinya kenikmatan dunia, kenikmatan aja gitu. Jadi kalian tidak akan merasakan kesulitan jika ada di surga. Berbeda ketika di neraka, kalian akan disiksa. Nah, jaminan bagi orang yang penghafal Al-Quran ini adalah surga. Siapa di sini yang gak mau surga? Siapa yang di sini mau surga? Kalau mau surga, maka bacalah Al-Quran. Selain kalian jaminannya jaminannya surga, kalian juga akan memberikan mahkota serta jubah kepada kedua orang tua kalian. Siapa di sini yang mau? Kalau mau, mari kita hafalkan Al-Quran. Oke. Ada beberapa adab atau perilaku ketika seorang muslim membaca Al-Quran agar mendapatkan kesempurnaan dan mampu memahami serta meresapi apa saja makna yang terkandung dalam tiap Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan mulut, menggosok gigi terlebih dahulu dengan siwak. Jadi sebelum kalian membaca Al-Quran, wajib bagi kalian ya, diwajibkan nih harusnya ya. Jadi gak boleh dalam keadaan bau. Misalkan kalian bangun tidur langsung baca Al-Quran ya, jangan masih bau ya, gak boleh. Jadi harus bersiwak dulu. Terus kalian misalkan habis makan jengkol, habis makan pete ya Allah itu baunya, masa kalian langsung membaca Al-Quran gitu. Padahal kan Al-Quran itu bersih dan penuh kebersihan, suci dan penuh kesucian. Jadi tidak boleh ya kita membaca Al-Quran dalam keadaan bau, mulut kita bau. Jadi harus dibersihkan dulu dengan siwak, disikat dulu. Yang kedua, menyucikan diri dengan wudhu terlebih dahulu. Jadi sebelum baca Quran kita harus berwudhu. Jadi kita harus dalam keadaan berwudhu ya, tidak boleh
dalam keadaan najis, misalkan habis dari kamar mandi, habis buang air gitu, terus langsung megang Al-Quran, jangan. Jadi berwudu terlebih dahulu, kemudian baru membaca Al-Quran. Yang ketiga, membaca dengan suara yang lembut, pelan, tartil, tidak terlalu cepat agar dapat memahami tiap ayat yang dibaca. Nah ini, jadi kalau baca Al-Quran jangan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Gak boleh kayak gitu ya, kayak dikejar-kejar setan ya, masa bacanya kayak gitu, kayak orang kenapa tahu ya. Jadi kalian harus baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah kan kalau kayak gitu enak ya. Jadi setiap ayatnya kalian bisa pahami, bisa kalian hayati, tajwid tahsinnya benar, makhrajnya juga benar. Jadi kalau kalian membaca dengan tartil, dengan pelan, lembut ya, maka kalian tidak akan tergesa-gesa dan tidak ada huruf-huruf yang terlewat seperti itu. Jadi mulai sekarang kita baca dengan tartil pelan supaya bisa dihayati. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan khusyuk, penuh penghayatan dengan hati yang ikhlas, mampu menyentuh jiwa dan perasaan bila perlu dengan menangis. Jadi kalau kalian baca Al-Quran tuh ada baiknya dengan menangis. Misalkan kalian baca Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang terus ayat itu dan kalian paham akan maknanya, insya Allah kalian akan menangis ya. Tahu gak artinya apa? Maka nikmatmu yang manakah yang kamu dustakan. Jadi semua nikmat ini kita bisa hidup, kita bisa makan, itu atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan Dia berikan kepada kita. Kalau kita tidak mempunyai tangan, maka kita tidak bisa menikmati seperti orang yang makan dengan tangan, ya, seperti itu. Jadi kenikmatan. Makanya kenapa ketika coba kalian dengerin Syekh siapa ya? Syekh gitu ya, Muhammad Toha bisa, Misyari Razid bisa. Kalau baca Ar-Rahman suka menangis karena mereka meresapi ayatnya gitu, menghayati nikmat apa yang perlu kalian dustakan, sedangkan nikmat semua ini itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sudah seharusnya kita bersyukur. Seperti itulah makanya kenapa kalau lagi baca Al-Quran itu harus menangis supaya kita bisa menghayati tiap-tiap ayatnya, tiap-tiap bacaannya, tiap-tiap artinya. Jadi kita bisa pahami ya. Nanti ketika kamu sudah ketika kamu membaca Al-Quran, kamu harus penuh kekhusyuan, kalau bisa sambil menangis. 5. Memperindah bacaan Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Quran ada baiknya kalian menggunakan nada supaya terdengar lebih enak gitu. Misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan enak, penuh ada nadanya gitu ya. Jadi enggak monoton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Enggak boleh bukan enggak boleh sih. Maksudnya enggak enak aja ya dengarnya. Jadi lebih indah jika kalian memperindah bacaan Al-Quran kalian gitu, dengan tajwid dan makhrajnya juga tentunya. Jadi harus bagus ya, tajwid makhrajnya juga harus bagus. Jangan sampai tajwid makhrajnya dilupakan. Dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Isti'adzah apa sih Bu? Isti'adzah itu ta'awuz. Tahu ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya ta'awuz. Ta'awuz juga bisa. Jadi kenapa kalian harus membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Quran? Agar setan itu menjauh dari kita. Doa ketika maksudnya supaya terbebas dari godaan setan itu dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk.
Jadi itu doa untuk mencegah agar setan tidak mendekat kepada kita. Makanya kenapa kalau baca Al-Quran harus ta'awuz dulu ya. Nah mulai sekarang dibiasakan membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Quran. Oke, next. B. Ada berdoa. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim menyebutkan bahwa doa adalah senjatanya orang beriman, tiang agama, dan nur atau cahaya bagi langit dan bumi. Ada beberapa adab ketika seorang muslim berdoa agar doanya mustajab atau dikabulkan oleh Allah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencari waktu yang mustajab. Nah, ada beberapa waktu yang mustajab agar doa kalian dikabulkan gitu. Yang pertama pada hari Arafah, yang kedua bulan Ramadan, yang ketiga hari Jumat, dan yang keempat adalah waktu sahur atau sepertiga malam. Yang kedua, memanfaatkan keadaan yang mustajab untuk berdoa. Keadaan apa aja sih yang mustajab ketika kita yang yang cepat dijabah gitu ya, ketika dalam keadaan perang, kemudian ketika turun hujan, kemudian sujud, biasanya sujud terakhir paling mustajab, kemudian antara azan dan iqomah. Jadi setelah azan dan iqomah jangan ngobrol ya, tapi baca doa setelah azan. Setelah itu kalian berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu, memohon ampunan, memohon apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ketika menjelang berpuasa. Jadi sebelum buka puasa nih, 15 menit sebelum buka puasa, maka kalian angkat kedua tangan kalian berdoa kepada Allah. Kemudian menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Nabi Muhammad SAW berada di padang Arafah ketika itu. Kemudian beliau menghadap kiblat dan berdoa sampai matahari terbenam. Dan ketika berdoa beliau menggabungkan kedua telapak tangan dan mengangkatnya setinggi wajah. Jadi wajah itu menghadap ke telapak tangan. Jadi ketika kalian doa, kalian harus menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Jangan doa sambil lari-larian ya, sambil teriak-teriak, ya Allah aku minta nggak bisa gitu. Jadi angkat kedua tangan kalian ya, menghadap ke kiblat, doa yang khusyuk di situ gitu. Jadi harus menghadap kiblat. Kemudian dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Jadi kalau doa jangan teriak-teriak, ya Allah aku pengen duit, ya Allah aku pengen ini, ya Allah aku pengen itu. Kita tidak boleh seperti itu. Ada baik kita, ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Pengampun gitu. Jadi pelan dan jangan sampai terdengar oleh orang lain. Jadi doa kita tuh nggak boleh sampai terdengar oleh orang lain. Oke, next. Tidak dibuat bersajak. Jadi doa terbaik adalah doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa maksudnya berlebih-lebihan dalam membuat kalimat doa dengan dipaksakan bersajak. Jadi misalkan doanya itu pakai pantun ya, kayak pantun belakangnya sama gitu, semua baby semua gitu, nggak boleh ya. Jadi kalau mau berdoa sudah seharusnya berdoa dengan yang disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi ya. Kita ikutin aja doa-doa para nabi ya, yang insya Allah doa yang diajarkan oleh para nabi itu yang doa yang terbaik gitu. Jadi kalian harus mengikuti doa yang sudah para nabi ajarkan. Khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, yang artinya maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Nah, ini adalah jawaban atas doanya
Nabi Zakaria. Nah, ketika Nabi Zakaria meminta ya agar istrinya mempunyai anak dengan suara yang lirih, pelan, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dengan khusyuk ya sampai menangis, itu jawabannya di sini. Dan maka kami memperkenankan doanya. Jadi kami mengabulkan doanya dengan melahirkan seorang Yahya, Nabi Yahya, seorang Nabi Yahya, dan istrinya itu dapat mengandung yaitu tadi Nabi Yahya ya. Kemudian karena Nabi Zakaria ini berdoa dengan khusyuk, penuh kelembutan, ya penuh harap, sampai nangis saking pinginnya mempunyai keturunan. Kalau kalian tahu Nabi Zakaria itu ketika mempunyai anak udah tua dan istrinya pun sudah, kalau dalam sekarang mah kayak sudah sudah tidak bisa melahirkan lagi, sudah tidak bisa hamil harusnya. Tapi qadarullah Allah memberikannya saat itu juga ya. Kemudian lahirlah Nabi Yahya. Kemudian memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkan. Di antara bentuk yakin dalam berdoa adalah hatinya sadar bahwa dia sedang meminta sesuatu. Banyaknya orang yang lalai dalam berdoa, isinya bahkan tidak tahu isi doa yang dia ucapkan karena dia tidak paham bahasa Arab, sehingga hanya diucapkan tanpa direnungkan. Nah ini ya, jadi kalau kalian berdoa misalkan doanya Nabi, misalkan mengikuti doa-doa Nabi, kalian tidak paham isinya, kalian tidak paham maknanya ya, karena mereka tidak memahami bahasa Al-Quran, itu tidak boleh. Jadi kalau sebelum kalian doa itu kalian pahami dulu, kalian renungkan dulu, kalian pahami, kemudian baru kalian berdoa. Jadi kalian harus paham dulu doa apa kayak ini. Misalkan kalian pengen doa dimudahkan rezekinya, tapi kalian doa meminta apa gitu. Jadi harus sama ya, sesuai dengan apa yang kalian butuhkan gitu. Kemudian mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Ini Allah itu paling mencintai orang-orang yang merengek-rengek dalam berdoa, bukan memaksa ya, bukan ya Allah tuh aku pengen kayak gini, kamu seharusnya aku diberi kayak gini, nggak boleh. Tapi ya Allah, ya Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ampunkanlah ampunkanlah dosaku, dosa kedua orang tuaku, kayak gitu ya. Jadi merengek-rengek, jadi terus menerus minta doa yang sama gitu, dan Allah menyukai orang-orang seperti ini. Kemudian tidak tergesa-gesa agar doa segera dikabulkan. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan. Nah ini orang yang tergesa-gesa dalam doanya ya, doanya tidak akan cepat terkabulkan karena dia mintanya dipaksa-paksa, digesa-gesa gitu, tergesa-gesa. Jadi kalau minta doanya supaya dikabulkan, pelan-pelan tapi pasti gitu. Ibaratnya sekarang ya, pelan-pelan aja doanya, insya Allah nanti akan dikabulkan. Kemudian memulai doa dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi ya. Jadi sebelum memulai doa, puji Allah, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, dan lain sebagainya, dan bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ya, kayak gitu. Jadi harus memuji Allah dan bersalawat terlebih dahulu. Kemudian memperbanyak taubat dan memohon ampunan. Jadi sebelum kalian meminta segala macamnya, pertama kali yang harus kalian ucapkan adalah memohon ampunan. Itu wajib. Allahumma firli wali walidayya gitu ya, itu harus wajib. Jadi kalian harus meminta ampunan dulu untuk kalian, untuk kedua orang tua kalian, untuk sahabat-sahabat kalian, untuk keluarga kalian, untuk guru-guru kalian, dan untuk semuanya gitu. Kemudian hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Fa yad'u insanu bil syarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia mendoakan untuk kejahatan sebagaimana ia mendoakan untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Nah ini ya, nggak boleh manusia itu mendoakan kejahatan, apalagi untuk orang lain ya. Kejahatan untuk orang lain tidak boleh ya, nanti akan berimbas kepada kita gitu. Dan janganlah tergesa-gesa, seperti yang tadi kita sudah pahami di poin keberapa tadi itu, tidak tergesa-gesa dalam berdoa agar dikabulkan. Kemudian menghindari makan makanan haram dan harta yang haram. Jadi
Sebelum kita memohon ampunan, lihat dulu kehidupan kita apakah kita sudah terhindar dari harta-harta haram, makanan-makanan haram. Nah, ketika nanti kita sudah terhindar dari barang-barang yang haram, insya Allah doa kita akan diijabah. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.